Selamat siang, perkenalkan nama saya Melitina Adinia Zega SAG. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SDN nomor 075078 Babanifoso Baruyu. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091205. Pada kesempatan hari ini Kamis 9 Oktober, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SDN nomor 0750 Babanifoso Baruyu dengan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi di kelas 5 dengan metode pembelajaran PBL. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Sehat. Sekarang kita belajar Agama. Adik semua. Hadir. Sebelum kita mulai dulu, kita berdoa. Doa. Saya minta kita bernyanyi. Dalam Yesus, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Materi kita per hari ini adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Sebelum kita mulai dulu, Ibu harap atas perhatian kalian supaya kita bisa kalian dengan baik. Sebelum Ibu jelaskan, kita baca sama-sama judulnya ya. 1, 2, 3. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda. Ya, diciptakan Tuhan secara berbeda. Perbedaan kita laki-laki dan perempuan, tentu kita jelas tahu bagaimana kita di dalam kelas ini. Yang laki-laki rambutnya pendek, yang perempuan rambutnya panjang. Yang laki-laki busuk-busuknya seperti ini, yang perempuan tidak busuk-busuknya kepada laki-laki. Jadi kita sudah tahu perbedaan kita, mulai dari fisik perbedaan fisik, perbedaan mental, dan perbedaan bagaimana letak suara. Bagaimana perbedaan fisik kita dulu? Tangan dan hati. Biasanya yang laki-laki itu kata mereka utama mereka
perempuan, wajahnya berlembut, tangan dan kaki itu agak lembut. Itu juga cara berbicara, ya, cara bersuara, ya kan? Lebih kuat suara laki-laki dari perempuan. Apalagi perbedaan itu adalah perempuan ini. Perempuan, kalau kita lagi perempuan, siapa yang bisa melahirkan di dunia ini hanya perempuan. Karena perempuan itu memiliki rahim, sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim. Kalau ada laki-laki yang melahirkan itu adalah mukjizat dari Tuhan. Memiliki rahim, hadis itu tidak terganggu. Artinya lemah, tidak ada bergurung di sini. Jadi perempuan lagi badannya lembut, berkelamin perempuan dan tidak kurus. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki itu seperti yang dijelaskan tadi tidak memiliki rahim. Ya, laki-laki tidak memiliki rahim. Ada orang tua kita apa yang melahirkan? Tidak. Siapa yang melahirkan? Itu adalah Ibu. Badannya kekar, jadi sekelamin laki-laki dan berjantung atau bertulis. Ya. Kalau ada nanti sudah besar kan, pasti ada tulang di sini. Itu tandanya kamu adalah laki-laki berjenis kelamin laki-laki awan. Nah, dari perbedaan itu yang diciptakan Tuhan antara laki-laki dan perempuan, ada juga kita itu saling melengkapi. Dalam kelas ini dulu, kamu anggap laki-laki itu dan perempuan sebagai saudara. Iya kan? Iya. Laki-laki tidak menganggap bahwa lebih tua dari perempuan dalam kelas ini, tetapi menganggap bahwa sederajat. Bagaimana cara menyatukan perbedaan itu adalah dengan cara menghargai perbedaan satu sama lain, saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menganggap bahwa laki-laki tidak terlalu kuat dari perempuan, saling membantu. Bisakah laki-laki hanya tanpa bantuan perempuan? Bisa? Tidak bisa kan? Nah, Ibu kasih contoh. Di dalam kelas ini ada meja ini diangkat, terus tidak bisa kuat perempuan tanpa bantuan laki-laki. Bisa terangkat meja ini? Bisa. Bisa? Tidak. Untuk tidak. Nah, ada yang bisa membantu kalian adalah laki-laki. Sekarang untuk dari katakan di dalam teks kitab suci dari Kejadian 2 ayat 15. Silakan tulis teks Kejadian 2 ayat 15. Silakan tulis dulunya tadi dari pemaparan Kejadian 2 ayat 15. Sudah? Oke, dengarkan dulu. Dengarkan, nanti kita menulis. Jadi dari Kejadian 2 ayat 15 ini membuat Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, sekali lagi perhatikan di sini. Maka semua tertulis di Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada saat itu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dia menempatkannya manusia itu di dalam taman Eden. Apa tujuan Allah? Untuk memelihara semua ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan. Manusia itu diciptakan pada hari terakhir. Apa tujuan Allah? Untuk membuat manusia itu adalah dia yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Manusia diciptakan pada hari terakhir. Semua dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7
Siapa yang memelihara lingkungan kita kalau bukan kita? Kita kan? Siapa yang memelihara kampung kita kalau bukan kita yang ada di sini? Jadi itulah usaha-usaha kita, baik juga di kebun, baik di laut maupun di manapun kita adalah pelestari dan tangan. Oke, sebagai bahan diskusi kepada anak-anak kami, saya minta nanti persediaan anak kami Helen untuk membaca hasil diskusi mereka maupun yang terbagi. Jadi apa tugas-tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Ya, sebagai contoh kita tadi waktu kelompok dan hati saling Mengkapi. di rumah kita punya ayah dan ibu, ya kan? Ya. Bagaimana kita mengalami merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu di dalam keluarga. Tanpa ibu, rumah itu akan hampa. Rumah tanpa ibu terasa hampa, iya kan? Ya. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang mencuci, tidak ada yang tidak ada yang mencuci, tidak ada yang memasak, tidak ada yang menyetrika baju, iya kan? Nah, jadi dengan ada ibu di rumah ada ketenangan. Dengan ada ibu di rumah ada ketenangan. Bagaimana juga peran seorang ayah? Bagaimana juga ayah di rumah? Kamu senang ada ayah di rumah? Senang kan? Ya. Apa yang kamu senang di rumah ayah atau ibu? Hah? Ibu. Kalau ibu sama-sama ayah dan ibu. Ada juga anak-anak yang lebih sayang sama ibunya daripada bapaknya. Ada juga anak-anak yang lebih sayang sama bapaknya daripada ibunya. Ada juga loh orang ibu di dalam keluarga yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Apa saja peran ibu yang tidak bisa dilakukan? Contohnya seperti yang dijelaskan tadi, melahirkan. Ayah tidak bisa melahirkan, tapi yang bisa melahirkan dalam keluarga itu adalah ibu. Rumah tangga menjadi sepi dan tidak ada kehangatan kasih. Semua pekerjaan rumah tidak berakhir. Sampai di sini dulu pada anak-anak kami bisa kita jelaskan sekarang. Kita pahami bahwa seorang perempuan dan laki-laki itu memiliki peran yang berbeda di dalam keluarga, baik di dalam kelas, di dalam keluarga, dan di manapun kita berada. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan? Ada yang ditanya dulu? Ada? Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, ibu bertanya. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Contohnya ada yang besar di situ, ada hujan ini kan? Terus kalau ada atap kita bocor, jatuh di dalam rumah kita, bagaimana peran seorang ibu di situ kalau tidak ada air? Pasti kita keluar. Begitu, karena sudah siap mengerjakan tugas ini, saya minta kepada Eni untuk mengerjakan Apa tugas-tugas anak-anak dalam keluarga? Nomor 1, merawat, melayani, dan memelihara. Oke, itu apa saja tugas ibu di dalam keluarga. Kedua, tugas apa atau peran ibu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh seorang ayah? Kedua, peran ibu dalam keluarga yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Mengandung, melahirkan. Mengandung, melahirkan. Melahirkan. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ibu? 3, rumah menjadi sepi, tidak ada hangat dan kasih. Semua pekerjaan rumah tidak
akibatnya kalau tidak ada ibu di rumah, semua pekerjaan kita tidak teratur. Contohnya kalau kita sekolah nanti, tidak ada yang di depan kita. Belum masak nasi, bagaimana perasaan itu sih Kak? Kasih perasaan. Tidak ada yang seperti di mana ada ibu nanti kita iya kan? Ya. Yang keempat, tugas atau peran ayah yang mana? Tugas atau peran ayah yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh seorang ibu? Peran keempat, peran ayah yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang ibu, misalnya memperbaiki perabot rumah, orang dan lain-lain. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwa contohnya kita betul, jadi tidak bisa dikeluarkan oleh ibu. Yang naik ke atas itu adalah ayah. Kami atas satu diskusinya. Terakhir sekali satu lagi, apa yang terjadi dalam keluarga jika sudah ada seorang ayah? Sudah ada. Baca yang terakhir, apa yang terjadi jika di dalam keluarga tidak ada seorang ayah? 5. Merasa sangat kehilangan sosok seorang ayah yang melindungi keluarga, memimpin dan mengarahkan keluarga. Terima kasih pada kami atas hasil diskusi kalian dalam kelompok. Artinya paham apa yang kita pelajari hari ini. Sebagai rangkumannya bisa kita tulis. Ada hitung kita tulis ya. Tulis. Judulnya perempuan. Peran serta tugas seorang ibu. Peran atau tugas seorang ibu. Peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa. Makanya peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah dengarkan dari awal. Dengarkan dari awal. Peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa. Sudah? Peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa. Sudah? Titik. Titik. Mulai dari peran seorang istri. Mulai dari peran seorang istri. Mulai dari peran seorang istri. Mulai dari peran seorang istri yang melayani suami. Yang melayani suami. Peran ibu yang mengandung. Peran ibu yang mengandung. Peran ibu yang mengandung. Melahirkan dan merawat. Melahirkan dan merawat. Sekarang kecilnya lagi laki-laki. Laki-laki. Sudah. Mulai sekarang peran serta tugas seorang ayah. Peran serta tugas seorang ayah. Peran serta tugas
menyapu lantai, membantu saat memasak, membantu istri saat memasak, mengasihi mandi anak, merawat dan memelihara. Begitu juga perempuan. Bisa membantu suami dalam mencari nafkah. Waktunya bekerja, membuat kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Membuat kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Baik, dengarkan di sini. Anak kami, materi kita pada hari ini tentang laki-laki dan perempuan itu sudah kita pahami. Bagaimana kalian dalam kelas ini, laki-laki dan perempuan, jangan tunggu harus temanmu perempuan yang menyapu, tapi laki-laki juga bisa menyapu. Dengarkan di sini ya, perhatikan di sini. Begitu juga kalau di dalam rumah, dalam keluarga bukan hanya laki-laki yang bekerja, tetapi perempuan juga bisa membantu mencari uang, membantu bekerja, bukan hanya mengharapkan dari laki-laki. Anak-anak kami, materi kita pada hari ini demikian saja yang kami sampaikan, antara perempuan dan laki-laki saling melengkapi ini, dan kita sudah memahami tadi dari Kejadian. Lihat di sini dulu sih. Lihat dulu, perhatikan dulu di sini. Dari Kejadian 2 ayat 15 bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menyembuhkannya. Sama juga Tuhan Allah memberikan kita di dunia ini, memberikan kita dalam satu keluarga untuk saling membantu dan melestarikan semua yang diciptakan untuk Tuhan. Demikian saja, mari kembali bernyanyi. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Dalam Yesus, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.